Lucas Moura es un grandísimo jugador, pero cuando se habla de selección brasileña, es inteligente. Es un delantero que todos los clubes del mundo querían tenerlo. Rápido, inteligente, se posiciona bien, mete gol, ayuda en el centro campo. Es un... Perjalanan timnas U23 di Piala AFF memang telah usai. Sayangnya, gelar juara belum bisa kita raih. Namun, seperti yang selalu terjadi dalam sepak bola, hidup harus terus berjalan. Dan di depan sana, sudah menanti tantangan yang lebih besar. Kualifikasi Piala Asia. Walau hasil akhir tidak sesuai harapan, kita tetap patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen tim, terutama para pemain yang telah berjuang tanpa lelah dengan segala kelebihan dan kekurangannya demi mengharumkan nama Indonesia. Namun, dari semua nama, ada 3 sosok muda yang layak mendapat atensi lebih. Mereka adalah Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto. Ya, ketiganya tak hanya tampil menonjol selama gelaran AFF U23, tapi juga disebut-sebut sudah masuk dalam radar pencari bakat luar negeri. Dengan usia yang masih sangat muda, namun kualitas permainan yang begitu menjanjikan, ketiganya bukan cuma masa depan sepak bola nasional. Mereka adalah potensi bintang yang siap bersinar di panggung internasional jika mampu terus berkembang secara konsisten. Dan jika bicara soal destinasi ideal untuk memulai petualangan luar negeri, Liga Thailand, kompetisi paling prestisius di kawasan Asia Tenggara, tampaknya menjadi opsi paling masuk akal. Apalagi di sana sudah ada nama-nama seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang sukses lebih dulu. Bahkan musim ini, Shane Patinama juga resmi bergabung dengan raksasa Liga Thailand, Buriram United. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah ketiga talenta muda ini benar-benar akan hijrah ke luar negeri? Dan jika ya, siapkah mereka menapaki level selanjutnya dalam karirnya? Sebuah hal yang membuat legenda dunia menyoroti 3 pemain tersebut bahwa mereka layak bermain di luar negeri. Menarik untuk disimak, kita bahas bersama-sama. Ya, kita mulai dari nama pertama, Doni Tripamungkas. Winger eksplosif berusia 20 tahun milik Persija Jakarta ini adalah definisi sejati dari pemain serba bisa. Selama gelaran AFF kemarin, ia menunjukkan fleksibilitas luar biasa. Di semifinal melawan Thailand, Doni diplot oleh pelatih Gerald Vandenberg sebagai gelandang serang atau pemain nomor 10. Namun, di partai final kontra Vietnam, ia kembali dirotasi. Kali ini turun jauh sebagai gelandang bertahan alias pemain nomor 6. Memang, performanya di luar posisi naturalnya tak sebrilian saat bermain di sayap, tapi bukan berarti buruk. Justru sebaliknya, ia tetap mampu tampil stabil, membuktikan kedewasaan dan kecerdasan taktiknya di usia yang masih muda. Doni bukan nama baru di pentas internasional. Di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2024, ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Sebuah pengakuan sah bahwa Doni adalah salah satu talenta paling menonjol di Asia Tenggara saat ini. Dengan tinggi 176 cm dan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, dari winger, gelandang serang, gelandang bertahan, bahkan bek kiri. Doni adalah permata serbaguna yang siap dipoles di liga yang lebih kompetitif. Apalagi secara pengalaman, Doni tergolong matang untuk usianya. Bersama Persija, ia telah mencatat 62 penampilan resmi, angka yang menunjukkan bahwa secara mental, ia sudah cukup ditempa dalam atmosfer kompetisi profesional. Ya, berikutnya ada nama Kadek Arel Priyatna. Bek muda milik Bali United ini baru berusia 20 tahun,
namun kematangannya di lapangan seolah jauh melampaui usianya. Kadek Arel adalah simbol kepemimpinan. Di Piala AFF U23 2025, ia dipercaya mengenakan ban kapten tim nasional. Tugas yang tidak sembarang pemain muda bisa emban. Dan meskipun penampilannya di final melawan Vietnam dinilai kurang maksimal, hal itu tidak lantas menghapus fakta bahwa Kade adalah salah satu bek paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Kepemimpinan, determinasi, dan ketenangannya dalam membaca permainan membuatnya tampil menonjol di sepanjang turnamen. Pengalamannya di level internasional pun tak bisa dianggap remeh. Ia sudah malang melintang bersama timnas kelompok umur dan tampil dalam banyak kompetisi regional maupun internasional. Bahkan di level klub bersama Bali United, Kadek sudah mengemas 40 pertandingan. Jumlah yang tak sedikit untuk pemain seusianya dan jelas sangat berperan dalam membentuk mentalitas serta ketahanan kompetisinya. Dengan kombinasi antara jiwa kepemimpinan yang kuat, kemampuan bertahan yang solid, serta jam terbang yang terus meningkat, Kadek Arel tampak siap untuk mengambil langkah berikutnya dalam karirnya. Liga Thailand, dengan persaingan yang lebih ketat dan kualitas permainan yang lebih tinggi, bisa menjadi panggung ideal untuknya berkembang lebih jauh. Ya, dan terakhir ada Kakang Rudianto. Bek tengah berusia 22 tahun milik Persib Bandung ini bisa dibilang adalah definisi dari ketenangan di bawah tekanan. Selama gelaran Piala AFF, Kakang tampil konsisten, tenang, tidak panik, tidak bermain terburu-buru, dan selalu sigap dalam situasi 1 lawan 1. Kekuatannya bukan hanya soal duel fisik, tapi juga dalam hal distribusi bola. Kakang punya umpan panjang yang cukup progresif, meski memang masih jarang dilepaskan. Ia lebih sering memainkan umpan aman ke belakang, tapi itu bukan kelemahan, justru menunjukkan bahwa ia tidak gegabah. Dan tentunya itu bisa jadi bahan evaluasi ke depan agar ia lebih percaya diri dalam membangun serangan dari lini belakang. Potensi Kakang pun tak cuma diakui oleh publik dalam negeri. Kim Sang-sik, pelatih ASEAN All Stars yang sempat menukanginya saat menghadapi Manchester United, secara terbuka memuji kematangannya. Bahkan dalam laga tersebut, Kakang tampil cukup solid menghadapi serangan setan merah, sampai-sampai membuat Alejandro Garnacho frustrasi. Itu tentu bukan pencapaian yang bisa disepelekan. Di Persib Bandung sendiri, Kakang sudah mengoleksi 58 caps, termasuk tampil di ajang AFC Champions League 2 musim lalu. Artinya, ia sudah cukup kenyang pengalaman di berbagai level kompetisi. Dengan kemampuannya membaca permainan, ketenangan dalam tekanan, serta pengalaman di level domestik dan Asia, Kakang dinilai siap untuk melangkah lebih jauh. Dan seperti 2 nama sebelumnya, Liga Thailand kembali disebut sebagai opsi logis untuk mendongkrak level permainannya. Apalagi beberapa klub di sana kabarnya sudah mulai memantau perkembangannya. Ya, dan menariknya, performa 3 pemain muda ini, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto, tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan media lokal atau pencinta sepak bola tanah air, tapi juga mulai mencuri perhatian dari sejumlah figura besar dunia sepak bola. Beberapa legenda internasional bahkan terang-terangan menyebut bahwa Indonesia punya generasi emas yang sedang tumbuh. Mereka melihat dalam diri Doni, Kadek, dan Kakang ada sesuatu yang berbeda. Sebuah aura talenta yang kalau diasah di lingkungan yang lebih kompetitif bisa benar-benar meledak ke level yang lebih tinggi. Salah satu komentar paling kuat datang dari Kim Sang-sik, ex-pelatih timnas Korea Selatan dan pelatih ASEAN All Stars, yang memuji kedewasaan bermain Kakang. Bahkan usai laga melawan Manchester United, sang pelatih menyebut bahwa level ketenangan Kakang adalah sesuatu yang tidak biasa untuk pemain Asia Tenggara seusianya. Bahkan legenda dunia sekelas Roberto Carlos pun tak bisa menahan kekagumannya. Dalam sebuah kesempatan saat menghadiri agenda sepak bola di Asia Tenggara, mantan bek kiri legendaris Real Madrid dan Brasil itu secara terbuka memuji bakat pemain muda Indonesia. Pemain-pemain muda Indonesia punya bakat yang luar biasa.
Jika terus diberi dukungan, mereka bisa melangkah jauh di panggung internasional, ungkap Roberto Carlos. Pernyataan itu bukan basa-basi, karena ia melihat langsung bagaimana para pemain seperti Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto menunjukkan permainan yang disiplin, berani, dan penuh potensi. Lucas Moura es un grandísimo jugador, pero cuando se habla de selección brasileña, es inteligente. Es un delantero que todos los clubes en el mundo querían tenerlo. Rápido, inteligente, se posiciona bien, mete gol, ayuda en el centro campo. Ya, kini ketika legenda-legenda dunia mulai menyoroti 3 pemain muda Indonesia, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto sebagai talenta yang layak bermain di luar negeri, maka kita tahu bahwa potensi mereka bukan lagi sekadar harapan kosong. Nama-nama besar seperti Roberto Carlos bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa pemain muda Indonesia memiliki bakat luar biasa dan masa depan yang cerah, asalkan terus diberi kesempatan dan pembinaan yang tepat. Sementara itu, Kim Sang-sik yang sempat melatih Kakang di tim ASEAN All Stars juga tak ragu menyebut bahwa pemain-pemain ini punya kualitas teknis dan kedewasaan yang langka di level Asia Tenggara. Pengakuan dari tokoh-tokoh besar ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia kini bukan cuma punya semangat, tapi juga punya produk nyata yang bisa bersaing di luar negeri. Dan jika jalannya dibuka, dukungan terus diberikan, bukan tidak mungkin ketiga nama ini akan menjadi pionir generasi baru pemain Indonesia yang sukses menembus kompetisi elit internasional. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!